Jelang persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, sejumlah bantahan Ferdy Sambo diungkap ke publik. Yang menjadi sorotan ialah perintah Ferdy Sambo pada Barada Eliezer untuk menghajar Yosua, bukan menembak. Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso menyebut jika sejumlah fakta yang diungkap tim kuasa hukum Ferdy Sambo CS adalah celah jaksa untuk meloloskan Ferdy Sambo dari pasal pembunuhan berencana. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara FS, itu sepertinya jaksa membuka pintu FS lolos dari pasal 340. Ya, saya sampaikan ini dengan catatan seperti ini ya. Dakwaan ini berangkat pada satu alinea di depan saja yang bisa kita lihat bahwa jaksa membuka pintu agar FS lepas dari 340. Apa itu? Dalam dakwaan yang dimasukkan jaksa di persidangan, ya, waktu kritis tempus delicti itu antara jam 15.28 sampai pukul 18, ya. Jam 3.28 sampai pukul 6. Nah, ini waktu kritis yang disebut oleh jaksa untuk melakukan perencanaan, menyuruh melakukan perencanaan perbuatan mengakibatkan terampasnya nyawa orang lain. Sementara kuasa hukum Ferdy Sambo Rasa Malaritonang membantah jika kliennya menghindari pasal pembunuhan berencana. Sejumlah fakta yang diungkap merupakan bentuk transparansi atas kasus ini. Ini kan bagian dari transparansi saja. Sebagian memang kan sudah kami sampaikan di awal-awal bahwa nanti apa informasi yang bisa kami update kepada publik tentu kami sampaikan. Nah, apa yang disampaikan kemarin dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Febri Diansyah itu kan fakta-fakta yang diketahui dari klien kami, dari Pak Ferdy Sambo. Nah, apa yang disampaikan itu kan kejadian pada tanggal 8. Bagaimana ketika peristiwa penembakan itu sebelum ditembak, apa yang terjadi, apa yang disampaikan oleh Pak Ferdy Sambo. Sehingga ketika itu disampaikan sesuai dengan apa yang dibilang Febri, Pak Ferdy menyampaikan hajar cat, itu yang disampaikan berdasarkan keterangan yang termuat dalam berita acara Pak Ferdy Sambo ya. Mendengar bantahan yang dilontarkan pihak Ferdy Sambo, ayah almarhum Brigadir Yosua mengaku tidak kaget. Keluarga Brigadir Yosua Huta Barat pun menyerahkan sepenuhnya pembuktian kronologi pada proses persidangan. Ferdy Sambo yang selalu berubah-ubah, memang dari awal dia selalu berubah. Ya, bagaimana seorang tersangka selalu semaksimal mungkin untuk membela diri. Dalam hal ini, di dalam perubahan pengakuan dia, itu yang tahu Tuhan dan dialah. Nantilah kita tengok di pengadilan. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan digelar pada 17 Oktober mendatang. Keluarga Yosua hingga publik pun menanti kebenaran fakta yang akan diungkap. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, mendekati jalannya atau dibukanya persidangan nanti, beda versi antara dua kubu, antara Ferdy Sambo dengan Barada Eliezer berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua mulai muncul. Nah, mungkinkah Ferdy Sambo kemudian lolos dari pasal pembunuhan berencana untuk kasus ini, atau paling tidak hukumannya menjadi tidak maksimal kalau terbukti dalam pasal 340 untuk pembunuhan berencana? Dan apa saja sebenarnya indikator-indikator atau tanda-tanda yang menjadikan suatu perintah atau niat begitu masuk dalam sebuah pasal pidana pembunuhan berencana? Kami coba hadirkan perbincangannya dengan sejumlah narasumber untuk Sapa Indonesia Pagi yang hadir secara daring. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, pengamat hukum pidana Jamin Ginting, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, Bang Jamin, juga Mas Sugeng, selamat pagi, salam sehat. Terima kasih untuk waktunya. Pagi, salam sehat. Ya, sama seperti Mas Sugeng tampaknya, kemudian publik merasa, wah ini sudah ada upaya-upaya untuk ketika di dalam sidang tampaknya kita akan membaca nih arahnya akan ke sana begitu, upaya untuk paling tidak maksimal hukumannya kalau terbukti pasal 340-nya gitu, pembunuhan berencana, atau bisa lolos sama sekali. Mas Sugeng menyatakan ada celah begitu, masih ada celah.
Nah, hal semacam ini seberapa besar sebetulnya kemungkinannya? Sementara kita tentu punya jaminan keyakinan dari kepolisian kan, Mas Sugeng, dan juga dari jaksa bahwa semua sudah lengkap, semuanya sudah bisa masuk di persidangan dengan, kalau udah masuk persidangan kan semuanya sudah jelas nih. Tapi apakah celah-celah tersebut ada yang belum diperhitungkan, Mas Sugeng? Pintu untuk bebas, untuk lepas dari 340 itu, kalau dari analisis saya, dakwaan jaksa itu sudah disiapkan, ya, disiapkan dengan waktu kritikal, ya, waktu kritikal di dalam dakwaan yang menyebutkan bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi antara pukul 15.28 sampai pukul 16, ya. Pukul 15.28 sampai pukul 16. Hanya ada 2 jam 34 menit, ya, untuk adanya satu peristiwa pembunuhan berencana, ya. Kalau digunakan waktu tempus deliktinya adalah sejak katakanlah Ibu PC menelepon, ya, kemudian menelepon itu jam berapa Ibu PC tidak disebutkan itu. Pagi hari, ya. Apakah pagi hari, ya? Kalau pagi hari berarti lebih panjang tempus deliktinya. Kenapa saya mengkritisi ini? Karena dengan waktu yang pendek, kemarahan yang muncul dikuasai oleh emosi, nanti bisa ditanyakan pada Pak Reza, ya. Dia tidak punya kesempatan waktu untuk berpikir tenang, membatalkan niatnya, ya, untuk melakukan pembunuhan. Karena pembunuhan berencana itu adalah antara mens rea muncul dengan tindakan actus reusnya, itu ada jeda waktu, di mana jeda waktu itu harus ada waktu tenang, ia bisa berpikir membatalkan. Ya, waktu tenang ia berpikir membatalkan. Ini waktu yang pendek, 2 jam 32 menit dikurangi dengan PCR, rapi-rapi di rumah saguling, kemudian ada cerita lagi, karena di dalam dakwaan, bahwa detail cerita yang dialami sebagai perlakuan kurang ajar yang disebutkan, dikonstatasi oleh jaksa, sebagai perlakuan kurang ajar korban Yosua kepada Nyonya Putri, detailnya akan diceritakan di rumah setelah sampai. Nah, ini harus ditanyakan kepada Pak Reza nih. Kemarahan itu kalau gelap, apalagi terkait kehormatan perempuan, apalagi terkait orang Makassar, ada istilah siri, yang menutup kegelapan berpikir tenang, itu pintu yang akan digunakan untuk meloloskan pasal 340. Oke, terbayang. Ya, kalau gitu saya langsung ke Mas Reza. Jadi, Mas Reza, kalau waktu yang sempit itu nggak sempat rencana, tapi seperti naluri saja, emosi begitu yang terpicu, Mas Reza? Ini ada 2 pertarungan. Pertarungan pertama adalah apakah ini merupakan pembunuhan berencana, sebuah kejahatan yang direncanakan, ataukah merupakan aksi kejahatan sifatnya spontan. Itu pertandingan pertamanya. Pertandingan kedua di persidangan nanti adalah untuk memastikan atribusi internal ataukah atribusi eksternal. Apakah yang melakukan tindakan kejahatan tersebut adalah FS ataukah E? Kita ulas dari yang pertama dulu. Kalau ini merupakan kejahatan yang sifatnya spontan, saya bayangkan bahwa nanti FS dan tim penasihat hukumnya akan mencoba meyakinkan hakim tentang 3 hal. Ini saya utarakan bukan sebagai bentuk keberpihakan saya pada pihak manapun, tidak. Tapi bagi kita untuk mencoba memahami atau memprediksi kira-kira nanti proses hukum atau pembelaan dirinya akan seperti apa. Ada 3 hal yang harus diyakinkan kepada majelis hakim agar terdakwa dinilai sungguh-sungguh melakukan kejahatan sifatnya spontan. Pertama, hakim akan menilai durasi. Betul seperti kata Pak Sugeng tadi. Hakim akan melihat durasi waktu apakah cukup panjang bagi munculnya sebuah perencanaan, bagi perlibatan orang lain, bagi rencana untuk menutup-nutupi atau menghilangkan barang bukti dan seterusnya, apakah waktunya memadai atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, harus bisa dipastikan apakah tindakan kejahatan tersebut sepenuhnya atas atau didahului oleh provokasi eksternal ataukah provokasi internal. Kalau ternyata aksi kejahatan tersebut semata-mata disebabkan oleh provokasi eksternal, dan selama ini yang disebut bahwa aksi tersebut terjadi karena adanya ulah tidak senonoh dari Brigadir Y, begitu kan narasi yang dibangun terus-menerus.
Nah, kalau hakim meyakinkan bahwa sekali lagi kejahatan ini disebabkan semata-mata oleh provokasi eksternal, maka dua unsur yang terpenuhi. Yang ketiga, hakim akan menakar apakah aksi kejahatan tersebut berimbang tidak, setara tidak dengan latar belakang munculnya aksi kejahatan tersebut. Amarah, dendam, sakit hati, cemburu, dan sejenisnya, setara tidak dengan aksi kejahatan yang kemudian dilakukan. Nah, kalau tiga hal yang saya utarakan barusan itu terpenuhi, hakim teryakinkan oleh tiga hal itu, maka tidak tertutup kemungkinan memang akhirnya tidak lagi bisa memakai 340. Ini dianggap bukan lagi sebuah kejahatan yang berencana, tapi merupakan kejahatan yang sifatnya spontan. Oke. Ya. Pertandingan kedua adalah atribusi eksternal, atribusi internal. Apakah ini yang melakukan adalah pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah FS, ataukah pihak lain? Nah, apakah ini merupakan rencana pembunuhan ataukah katakanlah sebatas rencana penganiayaan, gitu ya? Ya. Patut untuk dideskripsikan, tidak hanya disebutkan, tapi dilukiskan, dideskripsikan, digambarkan, dihajar yang diinginkan oleh FS itu seperti apa. Ya. Tapi terlepas dari itu, mari kita ingat kembali beberapa episode peristiwa yang terekspos ke publik. Pertama, bahwa sebelum E mengambil peran sebagai eksekutor, FS dikabarkan terlebih dahulu membujuk RR. Untuk melakukan hajar tadi tersebut. misalnya. Ya, betul. Ya. Sekarang kita bisa bayangkan, tanda petik, kalau hajar itu hanya, tanda petik ya, kalau hajar itu sifatnya hanya penganiayaan, yang tidak mengakibatkan sampai Brigadir Y meninggal dunia, perkiraan saya, RR tidak akan menolak tugas itu. Kalau tugasnya bukan untuk membunuh. Karena kemudian, mengelaknya RR dari misi tersebut adalah dengan kalimat yang juga menurut saya alasannya dramatis. Bahwa dia tidak cukup kuat, tidak cukup mental, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saya pikir itu akan merupakan pola respon yang alami untuk disampaikan oleh seorang personil polisi. Yang kedua, sekali lagi persoalannya adalah apakah ini dilakukan oleh FS ataukah E, apakah ini sebatas penganiayaan ataukah sampai pembunuhan. Yang berikutnya adalah, mari kita lihat keberadaan senjata api tersebut disertai dengan ingatan Brigka E, yaitu tembak woi tembak. Rasanya, ini rasanya ya subjektif, Ya. kalau aksi tersebut sebatas untuk menganiaya, maka tidak akan ada penggunaan senjata api. Tidak akan ada penyerahan senjata api dari satu pihak ke pihak lain. Adanya senjata api lebih selaras dengan kata tembak woi tembak daripada senjata api lalu instruksinya adalah hajar. Kalau hajar sekali lagi sebatas dimaknai sebagai penghinaan. Oke. Yang ketiga, kalau sebatas untuk menganiaya, sebatas untuk menyakiti, tampaknya seorang jenderal bintang 2, terlebih kalau dilatar belakangi dengan emosi yang sedemikian meluap-luap, sepertinya tidak akan terlalu sulit untuk melakukan aksi hajar itu dengan tangannya sendiri. Nah, inilah dua laga, dua pertandingan yang akan coba diuji di persidangan nanti. Demikian. Ya, terbayang Mas Reza. Dan kalau situasi seperti ini bahwa Mas Sugeng mengatakan harus lebih jeli berkaitan dengan waktu-waktu sedemikian rupa dan ini harus dibuktikan betul, jangan sampai lolos begitu kira-kira ya Mas Sugeng. Dan kemudian tadi pertimbangan-pertimbangan yang akan dipakai oleh hakim, kita meyakininya dengan pembuktian-pembuktian nanti. Ada semacam, saya menyebutnya apa Mas Reza, Bang Jamin sama itu ya, jadi ada logika-logika yang harus nyambung semua dan majelis hakim, 3 hakim nantinya pasti akan menggunakan rasa ini juga, feel ini juga ketika jalannya sidang. Nah Bang Jamin, kalau seperti ini kita belum tahu siapa hakimnya begitu, tapi jalannya persidangan ini akan betul-betul ada dalam persidangan kita kan di hakim nih. Nah, jalannya semua pembuktian, penggalian dari para saksi mengenai kejadian sebenarnya dan lain-lain, malah kita berharap motifnya betul-betul terungkap di dalam persidangan nanti. Bisa terjadi dan kemudian pasal-pasal yang sekarang ini sudah diumumkan oleh pihak penyidik, kepolisian dan juga jaksa ini kalau boleh begitu ya, sebelum pertandingan kita komentar begitu, apakah ini akan
lebih kuat yang mana begitu? Apakah ini akan lebih kuat bahwa ini akan kena pasalnya atau bisa saja lolos? Mencoba lolos itu udah pasti kan dari para tersangka, Bang Jamin? Terima kasih Mas Bayu, selamat pagi semua. Kalau kita melihat konstruksi dakwaan yang disampaikan oleh jaksa berdasarkan SIPP yang kita terima ya di channelnya pengadilan, ini konstruksi yang dibangun adalah konstruksi yang sebenarnya sudah memunculkan motif secara ya, motifnya di situ dakwa mengatakan pembunuhan ini terjadi akibat adanya rentetan kejadian di Malang, Saguling di Magelang. Di Magelang, ya. Saguling, Tanjung Duren. Nah, itu rentetan yang sudah dibangun oleh jaksa penuntut umum. Nah, tetapi saya karena belum lengkap melihatnya, di situ harusnya ada pertemuan yang di Saguling yang harus dimasukkan dalam surat dakwaan. Karena berdasarkan informasi yang sudah ada di media, dikatakan ada pertemuan antara FS dan 2 orang yang secara terpisah, yaitu almarhum Brigadir J dan juga RR. Ya. Dan juga ada di situ adalah RR dan juga Brigadir E. Ya. Nah, jadi ini nggak ada, saya belum lihat ya, secara lengkap mungkin ada, tapi secara saya lihat implisit di situ di SIPP nggak dilihatkan seperti itu. Lalu setelah itu ada kejadiannya. Nah, jadi konstruksi yang dibangun oleh jaksa penuntut umum sebenarnya sudah memunculkan motif, tapi dia tidak vulgar ya, tidak. Dan nanti disampaikan karena di situ jelas-jelas di Saguling itu, di Magelang itu sudah dicantumkan narasi-narasi tentang adanya upaya-upaya untuk mengajukan pelecehan, tapi sebenarnya tidak eksplisit disebutkan di situ, cukup kronologinya saja. Nah, surat dakwaan ini adalah dari perspektif yang dibangun oleh jaksa penuntut umum yang didapat dari bukti-bukti dari penyidik. Jadi hakim tidak terikat juga terkait dengan apa yang didakwakan ini begitu. Jadi fakta yang sebenarnya nanti dibangun yang didapat itu adalah fakta persidangan. Jadi fakta persidangan inilah yang nanti yang didasar pada keterangan saksi-saksi beralat bukti. Nah, sebenarnya tugas yang terberat itu sebenarnya memang dari JPU. Tapi kalau JPU dalam memberikannya terdapat kelemahan, tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, itu justru nanti akan dipergali lagi oleh hakim. Jadi tidak sepenuhnya juga hakim berpatokan dan kepada apa yang jaksa penuntut umum dakwakan begitu ya. Nah, dia juga bisa menentukan lain daripada apa yang ditetapkan oleh jaksa penuntut umum. Saya kasih contoh, kalau dakwaannya tidak memasukkan pasal, contohnya nanti ada pasal lain, maka kalau menurut hakim ini ada dasar untuk dimasukkan dalam pasal tersebut, dia bisa saja menciptakan, ini ternyata ada pasal lain yang harusnya dimasukkan dalam perbuatannya. Tapi itu jarang terjadi ya. Pada umumnya JPU selalu dasarnya adalah dakwaan JPU. Nah, kalau melihat hal seperti ini, kita akan lihat bahwa yang menghancurkan tentara ada upaya dari dari jaksa penuntut umum ini. Kelihatannya saya tidak melihat ya konteks bahwasanya dia mau menghilangkan 340, justru karena nanti kita lihat di persidangan. Kalau 40 itu sebenarnya sudah jelas ada. Pertama, perintah itu sudah dipersiapkan sebelumnya di Saguling dan dieksekusi di Duren. Duren 3, oke. Duren 3. Dan walaupun kalimat yang dinarasikan, alibi yang dikeluarkan oleh pengacara FS itu mengatakan menghajar, tetapi kalimat itu diimplementasikan dengan kata tembak, kan begitu kan? Kita tidak bisa sepotong-potong untuk menarasikan suatu kalimat
menghajar, lalu habis itu kita tidak memunculkan kalimat-kalimat lain. Nah ini memang strategi ya dari pakar hukum untuk bisa menyatakan opini ke publik. Jadi berharap sebenarnya hakim harus jeli ya untuk bisa tidak terbawa opini publik yang kesannya terdengar bahwasanya. Jadi Bang Jamin, bisa dibilang bahwa kuasa hukum para tersangka tahu bahwa sulit lolos dari pasal pidana pembunuhan berencana. Jadi paling tidak mencoba hukumannya tidak maksimal, begitu? Jadi selain dia mau menghilangkan pasal 340, dia mencoba untuk menghilangkan pasal 338 untuk masuk ke pasal 351 ayat 3 terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian begitu. Nah, jadi kenapa dibangun konsep pasal 35 penganiayaan itu? Dia bilang menghajar. Jadi tidak ada maksudnya untuk membunuh itu. Nah, kalau tidak ada maksud membunuh, itu narasinya adalah menganjurkan melakukan tindak pidana di pasal 55. Niat jahat yang ada adalah menghajar. Sedangkan eksekusinya adalah membunuh. Berarti beda niat jahat antara eksekutor dengan aktor intelektual. Maka aktor intelektual ini hanya bisa dipidana didasarkan kepada niat jahatnya saja, yaitu menghajar. Sedangkan pembunuhnya adalah dengan pasal pembunuhan. Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan kepada aktor intelektual kalau berbeda dengan apa yang dilakukan oleh eksekutor. Oh, nah, itu begitu. Pasalnya Jadi sekarang mau masuk ke sana, mau masuk mengarahkan, menggiring opini hakim supaya nantinya apa yang dibuktikan di pengadilan bahwasannya tidak ada niat daripada FS untuk melakukan niat jahat membunuh. Perintahnya jelas, perintah menganiaya. Tetapi eksekutornya adalah pembunuh. Jadi eksekutor yang bisa dimintakan pembunuhan, bukan aktor intelektual. Begitu Mas Bayu. Baik, terbayang Bang Jamin, Mas Reza dan Mas Teguh. Sebentar lagi kita sambung berkaitan dengan ada upaya-upaya untuk membentuk opini, bukan saja ke publik, terutama untuk para majelis hakim. Kejadian tersebut tidak begitu awalnya, rencana di kepalanya para tersangka itu tidak begitu kira-kira. Kita sambung setelah ini. Tetap bersama kami.